Saya analisis faktor-faktor apa sih yang membuat Jokowi ini tetap dominan dalam pemerintahannya. Pertama adalah soal kontrol atas jaringan kekuasaan 10 tahun. Ternyata Jokowi masih memiliki kendali atas banyak posisi strategis di pemerintahan maupun BUMN. Figur-figur, tokoh-tokoh yang loyal kepadanya, tetap dia paksakan dan bisa berada dalam kabinet dan struktur politik Presiden Prabowo loh. Termasuk Luhut bin Sarpanjaitan yang dikenal sebagai kingmaker dalam pemerintahan Jokowi kan. Yang kedua adalah ya jelas peran Gibran sebagai wapres. Putranya ini kan di remote control sama dia nih, Gibran. Dengan Gibran ini, maka Jokowi tetap memiliki akses langsung ke pusat kekuasaan. Nah, ini bisa menjadi alat kontrol terhadap kebijakan-kebijakan Presiden Prabowo. Atau bahkan, diam-diam mungkin sudah terjadi. Ada kekuatan politik yang independen dari Presiden. Kabinet dalam kabinet atau kabinet bayangan. Tapi bukan Gibran yang memimpin, tapi bapaknya. Dan ini sangat mungkin terjadi kalau kita lihat fakta-fakta yang terjadi selama 5 bulan ini. Berikutnya, dukungan oligarki dan elit-elit politik yang utama itu tetap masih kepada Jokowi. Mereka masih memiliki hubungan erat antara elit-elit politik yang ada di bawah kekuasaan Jokowi dengan para oligark yang mengendalikan sektor ekonomi ini. Mereka masih sangat erat hubungannya. Dan mereka itu masih lebih percaya pada Jokowi daripada pada Presiden Prabowo. Nah, karena itulah maka Presiden Prabowo menjadi kesulitan menjalankan kebijakan tanpa ada persetujuan dari jaringan Jokowi, bukan Jokowinya, jaringan Jokowinya, oligarki dan para elit politik yang berada berkelindan bersama dengan Jokowi. Berikutnya lagi, apakah dengan mondar-mandirnya Jokowi masih menggunakan baju putih dan celana hitam ini adalah sebuah manuver politik untuk 2029? Karena banyak juga yang mengatakan spekulasi ini ya, bahwa Jokowi tidak akan benar-benar pensiun dari politik. Dan dia sedang menyiapkan langkah untuk kembali berkuasa di 2029. Baik secara langsung atau melalui figur lain yang bisa dikendalikan. Secara langsung kok bisa? Ya bisa. Undang-undang kita mengizinkan. Yang tidak boleh itu terus-terusan. Tapi kalau ada selah presiden yang lain, dia bisa maju lagi. Secara umur dia masih mungkin. Dan ternyata secara power dia juga masih sangat didukung oleh para oligarki, para taipan-taipan. Atau ya dia memonitor selama 5 tahun ini untuk mempersiapkan figur lain yang bisa dikendalikan. Ya siapa lagi kalau bukan anaknya, Gibran. Nah, sekarang pertanyaan tuh, PR ini harus dijawab oleh Presiden Prabowo. Presiden Prabowo ini legitimate sebagai presiden. Rakyat mendukung. Jadi nggak ada alasan sebetulnya buat tidak percaya diri. Jadi sekarang ini justru kita malah risau. Karena kok kelihatannya Presiden Prabowo ini malah beliau yang nggak bisa lepas dari Jokowi nih. Nah, makanya saya saran. Jika Presiden Prabowo ingin benar-benar berkuasa, beliau tuh harus mengkonsolidasikan kekuatan politiknya sendiri dengan segera. Dan meminimalisir ketergantungan kepada jaringan Jokowi. Dan memastikan bahwa segala keputusan kebijakan itu ada di tangan beliau, bukan di balik bayangan presiden sebelumnya. Dan sebetulnya ada aspek-aspek spesifik dari dominasi Jokowi yang paling saya risaukan. Apa itu? Jokowi itu dalam banyak hal bisa dianggap sebagai representasi dari oligarki dan kepentingan global power yang menguasai Indonesia. Jadi ada dalam genggaman tangannya itu oligarki domestik ya yang masih memberikan mandat kepada dia dan kepentingan global power yang berniat untuk menguasai Indonesia. Jadi Jokowi ini bukan sekedar individu yang memimpin, tapi lebih sebagai operator atas dua kekuasaan ini. Operatornya oligarki dan operatornya global power. Dan sistem ini kan berarti sistem global kan, sistem yang sangat besar. Dan kita juga lihat ada faktor-faktor kan, setelah 10 tahun ini kan kita baru tahu nih, semakin towel-wel gitu ya, semakin kelihatan terang benderang, bahwa Jokowi ini memang bekerja untuk oligarki dan global power. Faktor-faktornya ya, keterikatan dengan oligarki domestik. Sejak awal pemerintah, dari sejak tahun 2014 kan, kalau kalian semua ingat, Jokowi dikelilingi oleh taipan-taipan besar para oligarki yang mengontrol ekonomi Indonesia, terutama dalam sektor sumber daya alam, infrastruktur, dan keuangan. Para oligark ini termasuk konglomerat, para taipan,
yang mendapat manfaat dari proyek-proyek besar seperti IKN, infrastruktur, industri tambang segala macam termasuk nikel. Ini sangat diuntungkan dengan keberadaan Jokowi sebagai presiden. Kebijakan ekonomi, politik yang selama ini diambil oleh Jokowi selama 10 tahun secara sistematis menguntungkan kelompok ini dan sangat merugikan rakyat biasa. Dan itulah sumber kekuatan dari Jokowi.